Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, menjadi penting untuk kita bahas bersama sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini, apalagi di tahun-tahun politik. Tentu di tahun depan ini perlu sesegera mungkin dicegah, terutama pelayan masyarakat ini yang kita sebut dengan ASN, agar supaya pelanggaran terhadap netralitas ASN di dalam pesta demokrasi ini betul-betul bisa dicegah. Mari kita bahas bersama. Saya kira supaya kita memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya ASN itu menjaga netralitas, maka perlu kita memiliki pemahaman yang sama mengenai apa sih yang dimaksud dengan netralitas itu. Tentu ini tertuang apa yang disebut dengan asas netralitas ASN, di mana di sini dimaksudkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memiliki atau tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat pasal soal netralitas ASN. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah itu terdapat dua pasal yang mengatur secara khusus tentang netralitas ASN, yaitu pada pasal 70 dan pasal 71. Di dalam Undang-Undang ASN yang baru Nomor 20 Tahun 2003, khususnya di pasal 24 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa pegawai ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas, khususnya di bagian D dari pasal 24 ayat 1 tersebut. Dengan demikian, secara jelas baik dari segi hukum maupun kedudukan daripada ASN itu yang memang netral terhadap intervensi politik, maka tidak ada alasan untuk mereka berpihak kepada siapapun. Pemerintah juga menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara. Di dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, SKB itu diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 nanti. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Dalam hal ini adalah Menteri PAN-RB, Bapak Abdullah Aswar Anas, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, kemudian dalam hal ini adalah Tito Karnavian, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bapak Bima Haria Wibisana, kemudian Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 22 bulan 9 tahun 2022. Hal yang saya kira penting diketahui bila ASN itu tidak netral. Yang pertama tentu turut berpengaruh terhadap kecurangan daripada pemilu itu sendiri. ASN yang tidak netral ini dapat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat menimbulkan tentu kecurangan di dalam pemilu, seperti memanipulasi hasil pemilu atau menghalangi pasangan calon lain untuk berkampanye. Dampak lainnya adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Kecurangan pemilu yang dilakukan oleh ASN itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemilu. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi dan pemerintahan yang
terpilih. Dampak berikutnya adalah memperburuk iklim demokrasi. ASN yang tidak netral itu dapat menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dampak berikutnya menghambat pembangunan. ASN yang tidak netral bisa menghambat pembangunan. Hal ini karena ASN merupakan salah satu komponen penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus dampak buruk terhadap birokrasi jika ASN tidak netral. Di antaranya tentu memperburuk kualitas pelayanan publik. ASN yang tidak netral itu dapat memberikan pelayanan publik yang tidak adil dan tidak profesional. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Berikutnya, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disebabkan oleh ASN yang tidak netral itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dampak berikutnya bagi birokrasi jika ASN tidak netral adalah memperburuk iklim kerja. ASN yang tidak netral dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan di lingkungan kerja karena perbedaan pilihan politik. Berikutnya adalah menghambat pembangunan. Birokrasi merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. ASN yang tidak netral dapat menghambat pembangunan karena dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakpuasan masyarakat, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan buruknya iklim kerja. Beberapa contoh dampak buruk ASN yang tidak netral terhadap birokrasi itu misalnya seorang ASN yang tidak netral bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat yang mendukung pasangan calon yang sama dengannya. Seorang ASN yang tidak netral dapat memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat tentang salah satu pasangan calon. Seorang ASN juga yang tidak netral itu bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan yang tidak didukung oleh pasangan calon yang didukungnya. Kita bisa melihat beberapa fakta adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilpres dan Pilkada di tahun 2019 sampai 2020, yaitu masih menjadi masalah yang perlu saya kira mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, terdapat sekitar 917 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pilpres tahun 2019 dan 1.194 kasus pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak di tahun 2020. Kasus-kasus tersebut terdiri berbagai jenis pelanggaran, diantaranya pemberian dukungan kepada pasangan calon, keikutsertaan di dalam kegiatan kampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, dan penyebaran berita bohong. Nah, aturan-aturan apa saja yang dilanggar oleh ASN? ASN ini memiliki kewajiban untuk bersikap netral di dalam pemilihan umum atau pemilu. Kewajiban ini diatur di dalam berbagai perundang-undangan yang terkait dengan tentu aparatur negara. Sebelum direvisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu jelas ASN sangat ditekankan untuk bebas intervensi politik. Namun dalam undang-undang hasil revisi, ASN yang terbaru juga melarang dan menekankan pentingnya netralitas daripada seorang ASN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menekankan pentingnya netralitas. Beberapa peraturan yang dilanggar jika ASN tidak netral, diantaranya pasal 28 ayat 1 di Undang-Undang ASN. Kalau yang terbaru ini tentu di pasal 24 ya. Yang lainnya dari pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Pasal ini mengatur bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Di pasal 15 ayat 1 PP tentang disiplin PNS juga mengatur bahwa ASN yang melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil dapat dijatuhi hukuman disiplin. Contoh-contoh pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, seperti mobil dinas, gedung kantor, atau peralatan kantor.
membuat pernyataan atau tulisan yang mendukung salah satu calon atau pasangan calon, menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang salah satu calon atau pasangan calon. Yang lainnya adalah melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap salah satu calon atau pasangan calon. Pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu bisa dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Faktor-faktor penyebab sehingga ASN banyak tidak netral pemilu itu karena kurangnya pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu. Masih banyak ASN yang belum memahami bahwa ASN memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. ASN seringkali menganggap bahwa netralitas ASN itu hanya berarti tidak boleh ikut serta dalam kampanye atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Padahal netralitas ASN juga berarti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan atau pernyataan yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap salah satu calon atau pasangan calon. Ada juga tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ada kalanya ASN ditekan oleh pihak-pihak tertentu seperti partai politik atau kelompok masyarakat untuk mendukung salah satu calon atau pasangan calon. Tekanan ini bisa berasal dari keluarga, teman, atau bahkan atasan dari ASN tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap ASN ini juga berpengaruh karena pengawasan terhadap ASN dalam pemilu masih belum optimal. Hal ini menyebabkan ASN yang melanggar netralitas pemilu tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Karena itu, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang netralitas ASN di dalam pemilu. Ada upaya untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye dan diseminasi informasi tentang netralitas ASN di dalam pemilu. Tindakan berikutnya adalah memperkuat pengawasan terhadap ASN. Pengawasan terhadap ASN di dalam pemilu dapat dilakukan oleh Bawaslu, KSN, dan pemerintah daerah. Nah, agar aparatur sipil negara ini memiliki pemahaman tentang netralitas di dalam setiap peristiwa politik, maka diperlukan upaya-upaya antara lain sosialisasi dan pelatihan tentang netralitas. Nah, sosialisasi dan pelatihan tentang netralitas ini merupakan upaya yang paling penting untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang netralitas. Sosialisasi dan pelatihan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu. Dalam sosialisasi dan pelatihan ini tentu perlu disampaikan kepada ASN tentang pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu, serta apa saja yang termasuk dalam pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, ASN juga perlu diberikan pemahaman tentang sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar netralitas. Tindakan berikutnya adalah kampanye dan diseminasi informasi tentang netralitas. Selain seperti yang disebutkan di atas, terkait dengan sosialisasi dan pelatihan, kampanye juga bisa dilakukan melalui diseminasi informasi tentang netralitas agar ASN memiliki pemahaman yang baik tentang netralitas. Kampanye dan diseminasi informasi ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, dan forum-forum diskusi. Berikutnya adalah meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas. Peningkatan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas juga perlu dilakukan upaya-upaya tersebut. Kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, misalnya pemberian contoh yang baik dari pimpinan ASN, serta pemberian penghargaan kepada ASN yang bersikap netral di dalam setiap kegiatan pilkada. Beberapa saya kira contoh materi yang perlu diberikan kepada pihak yang menangani hal tersebut, misalnya pengertian tentang apa itu netralitas ASN, apa peran ASN dalam pemilu, kewajiban ASN di dalam pemilu, pelanggaran netralitas ASN, serta sanksi pelanggaran jika ASN tidak netral. Hal yang terpenting saya kira adalah bagaimana meningkatkan pengawasan ASN agar tetap netral di dalam pemilu. Apa yang bisa dilakukan adalah upaya melakukan peningkatan kapasitas pengawas. Peningkatan kapasitas daripada pengawas itu merupakan upaya yang paling penting untuk meningkatkan pengawasan ASN.
Peningkatan kapasitas pengawasan ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, ya, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, ya, ASN, dan juga termasuk pemerintah daerah. Di dalam pelatihan dan pendampingan ini perlu disampaikan kepada pengawas tentang pentingnya netralitas ASN di dalam pemilu, serta bagaimana cara mengawasi ASN agar tetap netral. Berikutnya adalah peningkatan jumlah pengawas. Peningkatan jumlah pengawas juga ini dapat dilakukan agar supaya ASN takut untuk melakukan pelanggaran. Peningkatan jumlah pengawas ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan ini dapat berperan sebagai pengawas ad hoc di dalam kegiatan pemilu. Yang berikutnya saya kira adalah pentingnya peningkatan kerjasama antar lembaga. Peningkatan kerjasama antar lembaga juga dapat meningkatkan pengawasan ASN. Kerjasama antar lembaga dapat dilakukan misalnya Bawaslu, KSN, dan pemerintah daerah. Sepengetahuan saya memang Bawaslu dan KSN sudah melakukan MOU terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu, KSN, dan pemerintah daerah ini dapat bekerja sama dalam melakukan sosialisasi, terutama pelatihan, pengawasan terhadap ASN. Yang berikutnya saya kira peningkatan terhadap partisipasi masyarakat. Ini bisa meningkatkan, ya, pengawasan ASN. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan ASN dengan melaporkan kepada Bawaslu, KSN, atau pemerintah daerah jika menemukan pelanggaran netralitas ASN. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengawasan terhadap ASN dapat ditingkatkan sehingga pelanggaran netralitas ASN dapat diminimalisir. Nah, inilah beberapa tips yang saya kira penting untuk kita simak bersama agar bisa mendorong para ASN kita itu profesional dan tetap dalam posisi menjaga netralitas diri dan birokrasinya, sehingga birokrasi berfungsi sebagai penjaga demokrasi.